Agama adalah petunjuk bagaimana kamu bisa melakukan akibat terbaik dari sebab-sebab yang sudah digait sama agama. Rule of the game-nya adalah sebab akibat. Berikutnya kita ke Mas Jojo Prastio. Silakan Mas Jojo. Ya, silakan. Mau Pak Jojo? Iya. Pak, monggo. Selamat malam Mas Abu, Mas Sebrang. Ya. Tadi kan menyebutkan bahwa kita boleh aja mau nyembah apapun gitu ya. Tetapi berlombanya kan berlomba dengan kebenaran, kebaikan, manfaat. Kalau kita bilang bahwa itu semacam game, berarti kan harus ada aturan main. Ada tempatnya kita mau main game itu dan ada wasitnya. Nah, bagaimana Mas Sebrang mengelaborasi ketika seseorang punya hak untuk mau nungging kayak mau apapun kayak mau percaya apapun, tetapi berlombanya untuk berlomba-lomba dengan kebaikan atau manfaat. Saya kira gitu Mas Sebrang. Terima kasih. Oke. Silakan Mas. Mas Abu, tolong aku di itu lagi agak putus-putus di sini tadi. Oke, tadi poinnya adalah ketika kita punya kebebasan untuk menyembah, ketika kita punya kebebasan untuk melakukan permainan, pasti tentu aja ada rules of games-nya gitu. Gitu ya. Makanya tadi ada yang mau misalnya dengan cara apapun, ritual apapun gitu poinnya. Nah, sekarang gimana kita melihat pandangan terhadap ritual itu yang berbeda mungkin gitu ya kira-kira poinnya dan rules of games-nya tuh di mana gitu. Poinnya ada di situ gitu. Kalau saya melihat rules of game-nya itu sederhana, sebab akibat. Kalau kamu menyembah pohon, pasti akan mengakibatkan sesuatu. Itu kegiatan menyembah itu tidak sesederhana mengikuti peraturan, itu merubah struktur otak juga seperti apa. Nanti kamu keputusanmu makan apa, keputusanmu kemana, itu juga akan terpengaruh dengan perilakumu terhadap sesuatu yang kamu sembah. Proses menyembahkan itu proses mengakui limitasi. Dan itu proses belief system yang ditanam di dalam diri. Ketika saya ngomong bahwa saya tidak akan mengganggu orang yang nyembah pohon, terus kemudian apakah dipikir jangan menganggapan bahwa saya kemudian sangat liberal, terserah gitu. Ada dasarnya saya berpikir seperti itu, dan dasarnya di Islam juga. Ketika saya nge-track Kanjeng Nabi, nge-track semua hadisnya Kanjeng Nabi, tidak ada satu pun yang keluar ketika tidak ditanyain. Semua prosesnya dimulai dari pertanyaan. Sorry Mas Sebrang, tidak ada satupun yang keluar tanpa dimulai dari pertanyaan. Oke. Semua mulainya dari orang lain. Bayangkan Kanjeng Nabi tahu segitu banyak tentang jagat. Kenapa nggak diomongin semua sama Kanjeng Nabi? Karena ada proses yang sebab akibat yang jelas. Ketika orang belum memformulasi pertanyaan, dia tidak akan bisa dimasuki jawaban apapun. Formulasi pertanyaan itu menunjukkan kemampuan dia mendapatkan informasi. Jadi saya sendiri tidak, ini pribadi ya, saya sendiri tidak setuju memang tiba-tiba ceramah, tiba-tiba ini yang benar, ini yang nggak boleh, dan seterusnya. Saya sama sekali nggak setuju. Pertama, saya tidak bisa memastikan bahwa saya lebih benar daripada dia. Dua, saya tidak bisa memastikan bahwa dia tidak sedang menjalani kurikulumnya dengan Tuhan. Dan nomor tiga, saya sedang mengikuti Kanjeng Nabi, bahwa yang perlu saya wajib lakukan adalah siap menjawab ketika diajak berdiskusi. Ketika dia tidak mau berdiskusi, berarti dia masih nyaman dengan keadaannya. Dan saya nggak khawatir. Kenapa? Karena kalau itu tidak benar, tapi dia benar-benar mencari sesuatu yang lebih besar, pasti bergeser kok. Ya. Dia nyembah pohon, itu nanti lama-lama nggak tahan juga. Tapi bukan kita yang menentukan timingnya. Bukan saya yang kemudian menyalahkan dia, enggak. Dia punya timingnya dengan Tuhan sendiri. Saya cuma memastikan bahwa saya siap menemani dia, ngobrol dan seterusnya. Kamu masih nyaman di situ? Ya monggo, asal jangan mengganggu orang lain. Rule of the game di sini dalam live ini ada yang namanya sebab akibat.
agama itu bukan rule of the game. Ini agak keras nih, agak nanti agak dibantah kemungkinan. Agama adalah petunjuk bagaimana kamu bisa melakukan akibat terbaik dari sebab-sebab yang sudah digait sama agama. Rule of the game-nya adalah sebab akibat. Kamu dikasih petunjuk nih, kalau kamu gini, itu akan menjadi sebab untuk akibat yang terbaik di masa depan. Oke. Agama itu petunjuk, dan saya sering ngomong gini, kalau ada arah ke Bandung, kalau ada jalan tol menuju ke Bandung, pasti ada petunjuk arah Bandung. Rule of the game-nya adalah perjalanan menuju Bandung, bukan petunjuknya. Kalau kita meluk petunjuknya, kita nggak akan sampai Bandung. Tapi kita ikuti jalannya berdasarkan petunjuk itu. Sepengalaman saya begitu. Jadi rule of the game dalam hidup itu sebab akibat. That's it. Oke, thank you Mas Abrang. Keren, mantap. Thank you. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ini ke Mamun itu apa? Ibu, bapak, silakan. Bapak atau Ibu Mamun ini, Mas atau Mbak? Boleh di-unmute kah? Ibu Mamun, Bapak. Ya, silakan untuk di-unmute. Oke, silakan. Mas Abrang, gini. Ya'mul Mahfuz itu kan sebuah sistem yang dimana skenario Tuhan buat setiap ciptaannya ya. Nah, pertanyaan gini, kalau sistem itu sudah dibentuk dari awal kita lahir sampai kita kerja, sampai kita mati, dan endingnya kita misalkan ke neraka atau ke surga, berarti sistem itu memang benar-benar bisa diubah dong. Kalau misalnya kita terlahir untuk jadi orang jahat dan sebagainya, membunuh orang banyak dan sebagainya, berarti sistem itu benar-benar bisa dikatakan bahwa memang udah settingan Tuhan bahwa kita dilahirkan untuk masuk neraka dong. Kalau sistemnya yang Mahfuz itu kan seperti itu. Sistem yang memang sudah tidak bisa diubah, mutlak gitu. Menurut Mas Abrang gimana? Oke, thank you. Sorry, yang kedua adalah gini. Apakah kita terlalu menuhankan Allah atau menuhankan Tuhan kita? Apakah kita bisa menjadi musyrik? Terlalu menuhankan ya, maksud saya. Thank you, itu aja. Oke. Silakan Mas Abrang. Ini sebenarnya mungkin Mas Mamun telat ngikuti ya. Ini dari awal sudah digelar sedemikian rupa ini. Kalau saya ngulangi lagi dari awal agak panjang. Ya udah nggak apa-apa. Konsepnya nggak seperti itu. Dari tadi sudah saya gelar pisah antara takdir dan free will itu tadi. Jadi konsep yang ditanya itu sudah sudah awal-awal. Mohon maaf itu. Jadi mohon maaf kalau saya skip. Nggak seperti itu. Mau ditonton lagi videonya. Oke, thank you Mas. Ya, nanti boleh diulang, ada di YouTube, ada kok. Oke, kita ke ini dari YouTube Mas. Ini menarik sih pertanyaannya. Pertanyaannya simpel banget. Menurut narasumber, pengalaman berkorban dan merayakan Idul Adha itu takdir atau free will? Nah, gimana Mas Abrang? Gini, saya ditakdirkan hidup pada keluarga Islam yang mengajarkan saya tentang nilai-nilai beragama, salah satunya adalah Idul Adha. Saya ditakdirkan untuk mendapatkan informasi itu. Tapi untuk mau melakukan, kemudian saya memakai free will saya. Jadi apakah itu takdir dan free will? Dua-duanya. Oke. Dan balik lagi ya, kita memaknai segala sesuatu tidak dari simbolnya kan gitu ya poinnya ya. Pasti ada makna di balik simbol gitu poinnya. Wah, luar biasa. Ini